Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Dan tidak bermaksud menghina saudara-saudara sekalian, apalagi ke pribadi. Di mana nelpon? Udahlah itu Pak. Kan apa nyinggung kan aku, perlu nggak? Santai, peace, jangan emosi. Ngapa kau? Dikritik gitu aja udah emosi. Slow bos, slow, santai aja. Kenapa? Ini jam berapa, Bapak? Berapa? Ini apa ini? Lampu kalau tidak apa-apa. Kenapa emang? Ada rahasia di dalam perusahaan ini. Kerja paksa sampai selesai tidak dibayar, begitu? Yo, Bang Santuy People, welcome back lagi bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkok In here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yes, betul sekali. Dan setelah segmen reaction ini akan ada segmen baca-baca salam ya, say thanks to super thanks, di mana ada Sultan Santuy yang memberikan super thanks dan ada salam-salam yang kita bacakan ya. Yes. Tapi hati-hati, kadang YouTube suka galak dan menyensor langsung gitu kan ketikan-ketikannya, tapi biasanya lucu-lucu. Oke. Iya. Nyoh. Ya. Gak usah pakai lama nih. Today kita akan menjadi penyuara aspirasi, penyambung aspirasi masyarakat. Oke. Yang pertama ada dari Apip Nur Rahman, tahu nggak? Apip Nur Rahman nggak tahu. Jadi dia itu konten kreator yang mengkritik perihal kades-kades yang katanya demo masa jabatan pengen lebih lama gitu, sampai berapa tahun gitu, dikritik sama Apip Nur Rahman. Oke. Iya. Nah tapi ternyata dia didatengin oleh para kades di daerah Bengkulu kalau nggak salah, dan disuruh minta maaf dan klarifikasi. Yang bikin memang salfok di sini adalah kok satu lawan banyak, si Apipnya sendirian gitu. Para kadesnya banyak dan agak emosi sampai-sampai memancing beberapa konten kreator pengacara untuk nge-stitch gitu. Iya. Dan juga ada yang katanya buruh pabrik yang masalah dibilang gila gitu sama bosnya gitu, perkara masalahin lembur nggak dibayar atau kayak gimana. Nanti kita lihat detailnya ya. Tapi yang pertama kita meluncur Nyo. Cus. Ini dia, ini debat panasnya nih, langsung dari Apip Nur Rahman. Mohon izin brother. Nih debat panas saya dan kades-kades. Saya berjuang sendiri lawan banyaknya kades. Gokil, ini satu lawan squad nih. Oke. Kita bantu, support, kawal-kawal terus ya. Jangan sampai Apip ini dijebloskan atau istilahnya dipolisikan gitulah ya. Ceki-ceki people kayak gimana debatnya? Luncur. Dan tidak bermaksud menghina saudara-saudara sekalian, apalagi ke pribadi. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menghina kalian, apalagi secara pribadi. Itu mungkin asumsi itu sendiri-sendiri. Soalnya ada asumsi Pak Kades lain beda lagi. Sebenarnya saya itu hanya mengkritik untuk kemajuan desa-desa. Dan sekali lagi saya ajukan mohon maaf jika ada Pak Kades sekalian di Bengkulu Selatan bahkan Indonesia tersinggung secara pribadi ataupun secara umum dengan pernyataan saya di TikTok ataupun di sosial media lainnya yang sedang viral saat ini. Itu salah. Jadi kalau jangan merasa biasa banding pulang. Oh, ya masalah itu jangan itu banyak aku tuh masuk masalah, jangan lagi. Aku salah. Baik, kalau merasa tinggi separuh kan tim dorong. Jadi masalah itu jangan. Berapa kali tadi udah tua tadi kan aku merasa bersalah, aku merasa menyesal. Berarti ini merasa dulu. Jadi jangan lagi kalau jadi maksudnya jelas. Aku betul salah, aku betul menyesal. Itu maksudnya jelas. Kamu kalau masih merasa optimis tengah-tengah. Jadi anak gue. Aron Allah kalau harus jual. Kurang kan? Selama 4 tahun, 6.300.000 lunas. Sebagai contoh apa? Aku jadi kades bukan memperkaya diri. Paham Pak? Ini aku minta tolong respon dikit sesuai dengan ada ketemu selatan. Jangan responnya tutup tambah. Karena apa? Anak aku jarang kali ya. Di mana nelpon? Udahlah itu Pak. Karena apa nyinggung kan aku, perlu nggak? Santai, peace, jangan emosi. Jangan responnya tutup tambah. Ini kedua ada. Udah. Santai, peace, jangan emosi. Kan
semua orang berhak berpendapat ya, Iya. berhak mengkritik. Ah, Tapi sebelum kita respon lebih jauh, kayak gimana sih kritikan Apip yang sampai akhirnya menyulut atau membakar gitu emosi para kades ini? yes. Meluncurut Cus. ini Nyo, ada caption saya nggak setuju kades 9 tahun gitu kan. Oke. Pukulan terhadap kades. YouTube Apip Lentu itu bisa berkunjung ke YouTube-nya juga ya, Santuy People yang pengen memberikan support langsung gitu. Iya. Ceki People. Play. Hai Pak Kades, yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan Kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun. Enggak ada. Itu jangan ke 9 tahun, 6 tahun itu kelamaan. Kalau bisa cukup 5 tahun atau 3 tahun sudah. Untuk memajukan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian majukan? Ha? Rakyat yang di rumah kalian? Atau yang mana? Saya masih bingung. Ini minta 9 tahun, presiden aja 5 tahun. Ada yang bupati aja ada yang 3 tahun. Kalau kalian itu mau panjang jabatannya itu, jangan jadi kades. Jadilah rakyat jelata. Itu bisa seumur hidup jabatan kalian itu kalau jadi rakyat jelata. Nah, ini mau jadi kades. Kades itu hanya jabatan sementara. Memang nggak panjang. Kalau mau panjang jadi rakyat jelata. Ini mau jabatan kades minta 9 tahun pula. Terus buat pemerintah kalau mau ubah undang-undang tentang perpanjangan jabatan kades itu sebelum pemilihan kades. Saya mau ikut juga kalau sebelum pemilihan kades. Kalau tahu 9 tahun saya itu banting harga. Saya jual rumah, jual tanah, jual sawah, jual kebun demi jadi kades. 9 tahun lumayan coy. Bisa kaya kita makan gaji kades. Ini udah jalan setengah. Diperpanjang pula. Ini kan keenakan ini. Sudahlah, nggak usah banyak basa-basi kita. Kalau saya nggak setuju. Saya sebagai rakyat biasa nggak setuju. Diperpanjang 9 tahun itu kades itu. Saya setujunya itu cukup 3 tahun atau 5 tahun. Sudah, selesai. Masih banyak orang lain. Yang lebih hebat, yang lebih bagus. Masih banyak. Ganti lagi. Supaya lebih cepat maju. Kalau itu aja pemimpinnya susah. Salam dari Bengkulu. Sebenarnya nggak ada yang aneh dari videonya. Iya. Cuman kayak kritikan, memang nadanya tinggi, but it's okay gitu kan. Iya. Sama kata-katanya ya kritikan, dia mempertanyakan rakyat yang mana. Bahkan tadi Apip udah bilang dia udah survei keliling, Iya, udah keliling daerah desa dia gitu lah gitu ya. kan. Nah, tidak ada gitu kan. Dia cuma mempertanyakan statementnya itu maksudnya berasal dari mana kok tiba-tiba. Mungkin aku nangkap maksudnya. Kenapa tiba-tiba tercetus minta demo, minta perpanjang? Si Apip ini cuma mempertanyakan. Iya. Nggak salah menurut aku mempertanyakan gitu. Iya, dan kan. masuk akal juga sih kalau misalnya presiden aja cuma 5 tahun lah, kok kades minta 9 tahun gitu. Iya, ya tinggal dijelaskan alasannya kenapa Iya, gitu sebenarnya. Nggak usah pakai emosi esmoni gitu Iya, kan. Karena kalau kita lihat komen-komennya nih Nyo, support, semuanya support, setuju, dan semuanya nih bisa dibilang ya hampir semuanya, walaupun misalnya ada beberapa yang nggak setuju ya, nggak ketemu juga chatnya. Tapi di sini merasa terwakili, dan Mamang pun tadi waktu nonton, iya itu bisa dibilang pertanyaan yang terlintas di banyak kepala netizen atau warga masyarakat gitu. Iya. Cuma diwakili sama Apip nih, Yes. gitu kan. Loh kok ya responnya gitu ya, Mamang bingung. Justru kalau direspon dengan esmosi nih, back to the basic nih. Just Direspon dengan emosi, tidak terima, itu justru menurut Mamang malah membuat point of view kades membuat citra kades-kades yang memprotes ini gitu kan malah jadi kurang gitu. ya. Karena sebenarnya tinggal dijawab alasannya apa. Sama mana nih contohnya yang minta nih gitu ya. Yes. Tinggal dikasih alasannya gitu. Di sini Apip cuma mempertanyakan Rakyat yang mana? rakyat yang gitu. mana gitu, karena kebetulan dia udah
Heran apakah sudah tidak boleh mengkritisi gitu apa gimana? Iya, padahal kan Indonesia negara demokrasi gitu, yang semua bisa menyuarakan pendapatnya. Iya kan balik lagi dia bilang saya sebagai si Apip bilang ya, saya sebagai rakyat apa tuh? Rakyat Dia jelata. bilang rakyat biasa tidak Rakyat biasa. setuju masalah ini gitu kan. Mm-mm. Herman, aku tuh Herman. Kenapa pakai esmoni? Ini ada yang nge-stitch nih Nyom Meluncur. Cus, Dan ini kan yang rame tadi ya nih, Iya. Ceki people. play. Aku minta tolong jangan pernah sembunyi, tutup coba. Woi, ngapa kau? Dikritik gitu aja udah emosi. Slow bos, slow, santai aja. Kenapa harus sewot? Kenapa harus mengintimidasi? Ini udah contoh yang nggak bagus nih. Baru dikritik sama abang itu aja kau udah marah-marah kau. Udah nggak terima kau. Gimana kau memimpin 9 tahun, 27 tahun. Kalau dikritik nanti marah kau. Gitu aja sewot kau. Kalau nggak siap dikritik nggak usah kau jadi kepala desa, ngerti kau? Kau kalau udah siap jadi kades, siap kau dikritik, siap kau memimpin, itu aspirasi masyarakat. Betul. Kalau kau intimidasi dia, kau bisa kena loh, hati-hati kau. Ya kau siap-siap kau ya. Kalau abang ini nanti WA aku atau DM aku, kau kulaporkan kau ya. Kau tunggu ini. Nah, FYI Nyo, ini Mirwansyah ini kalau nggak salah yang mau bantuin Bunda Korla waktu itu. Ingat nggak? Oh, yang di belakangnya ada orang itu. Iya, yang aku bilang kayak iya. Firdaus, cuman dia pansosnya di good side gitu. Yes. Jadi misalnya ada siapa versus siapa nih, ada yang terzoliminya, dia di good side-nya gitu. Iya, Kalau iya, Firdaus kan di bad side-nya gitu kan. Dia di good side-nya gitu kan. Bahkan sampai ini banyak netizen yang untuk apa ya, yang rela berkorban di sini untuk ya kasih support gitu, bantu bang, Iya, bantu iya, bang iya. gitu kan. Karena balik lagi kayak setuju banget sih sama kata Bang Mirwansyah ini ya. Lu baru dikritik gitu doang udah ngambek, udah mengintimidasi gitu. Iya benar. Sedangkan pemimpin itu ya pasti akan dikritik sama rakyatnya gitu Yes. kan, ya balik lagi itu aspirasi. Iya. Pieto itu bapak-bapak kades yang ada di Bengkulu, oknum ya, kita menyebutnya oknum, yang apa namanya, yang tidak suka atau tersinggung dengan Yes. statementnya Bang Apip nih. Dan aku yakin pasti nggak semua kepala desa yang komplain sih, makanya pasti ada juga yang Ya ya udah terima, ini juga aspirasi juga gitu iya, kan, ya udah iya, terima iya, aja gitu. Di saat di satu sisi dia bilang ini adalah keinginan rakyat, satu sisi ada rakyat yang berkeinginan untuk tidak setuju, nggak boleh. Iya. Gimana kok jadi otoriter gitu? Piye ini bapak ke piye tenan bapaknya ojo nesu tenan. Oh iya tenan ya. Sekarang kita next to penjelasan Apip Meluncur. Cus. Ini gokil, Apip keren nih definisi solo versus squad Nyo. Ya. Satu lawan banyak, gokil. Ini Apip ngeposting lagi curhat di balik klarifikasi kemarin video saya yang tidak setuju jabatan Kades 9 tahun. Iya. Sebelum kita play, gokil, Mamang respect sama nyalinya Apip. Dia tidak men-take down video itu. Iya. Dia nggak men-take down nih. Hai Pak. Nggak di-take down sama dia. Masih ada Di sini ya. Justru ada tambahan lagi tamparan keras karena dia tahu ini aspirasi gue, ini pendapat gue, kritikan dari gue gitu. Kenapa harus dituntut untuk bersalah dan meminta maaf? Yes. Apakah orang tidak boleh mengkritik? Apa tidak boleh pendapat gitu? Mengemukakan. Iya, mengemukakan Firdaus pendapat gitu kan. Gokil, salut nih Apip, salut. Ntar meluncur ke YouTube-nya. Mamang mau subrek, pokoknya salut, respect. Back to the basic. Cus. Ini dia. Kita akan mendengarkan nih curhatan nih. Inilah kejadian sebenarnya, klarifikasi sama Kades kemarin. Saya berjuang sendiri debat kurang lebih sama 40 Kades. Gila. Gokil. This is Spartan, satu versus squad anjir. Sparta gitu ya. Spartan. Langsung aja ceki people new. Play. Saya dipanggil oleh Ketua APDC Bengkulu Selatan, Ketua PAPDC Bengkulu Selatan, juga ada Ketua dari Bengkulu lah, yang perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Di situ kemarin saya sendiri, saya sebagai rakyat itu saya sendiri, nggak ada yang lain, saya nggak punya teman di sana kemarin. Dari mulai itu di situ lebih kurang 40 kades, 40 kades, ada juga kepala dinas PMD. Nah di situ saya kemarin saya kan minta maaf itu jika Pak Kades kalian itu tersinggung. Betul. Ucapan saya. Betul, setuju. Tapi pas saya ngomong itu,
ada salah satu oknum kades langsung, kamu nggak kayak gitu katanya. Jangan jika itu, kamu itu harus minta maaf katanya. Kamu itu salah. Langsung saja akui salah katanya. Aku ini salah. Kayak gitu katanya. Dan aku minta maaf kayak gitu. Terus ngegas, ya saya bilang salah saya di mana sebenarnya. Saya itu minta maaf jika menyinggung perasaan bapak-bapak sekalian. Dan saya tanya, salah saya di mana? Dia bilang, kamu menghina anak istri saya. Masa kamu gak sadar? Saya bilang, di mana saya menghina anak istri kalian itu di mana? Di statement saya yang mana, detik berapa? Betul. Saya jelaskan satu-satu. Betul. Mereka masih debat lagi. Makanya kemarin itu terjadi perdebatan yang sangat panjang. Saya itu sudah, saya nggak punya teman di sana. Untung ada wartawan yang merekam kemarin. Saya terima kasih kepada wartawan. Saya udah cemas kemarin karena kades semua di situ. Ada lagi yang kades yang tensinya tinggi kemarin. Dengan ngomong bicara itu dengan ada yang tinggi. Kamu bilang gimana lah. Pokoknya kemarin itu saya itu udah gemetar, tapi suara saya tetap. Saya harus berani untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, di situ kemarin saya minta maaf itu selalu, jangan kayak gitu katanya. Kamu itu harus ngaku salah. Pas sudah lama itu berembuk diskusi, udahlah katanya. Baca aja lah ini, saya dikasih teks. Saya baca. Lupa saya nggak sempat juga baca yang dikasih teks ditulis tangan oleh mereka, saya tanda tangan. Ya sudah, saya tanda tangan. Saya itu udah gemetar. Saya lihatnya dibandingkan saya mati konyol, ya lebih baik ya saya ini aja lah. Nggak tahu kan kita kalau ya di situ lingkupan kades-kades semua, banyak yang panas. Saya sendiri. Kemarin kalau ada forum-forum dari masyarakat ya mungkin saya lebih berani lagi. Tapi yang jelasnya saya minta maaf. Sampai hari ini juga saya bilang saya minta maaf jika saya telah menyinggung, jika omongan saya menyinggung perasaan Pak Kades sekalian. Tapi ketahuilah, kritik saya ini kritik yang membangun. Betul. Dengan penuh saran. Ada kritik dan saran. Betul, Saya betul. tidak pernah menghina Pak Kades sekalian. Betul. Saya dipanggil. Gokil. Yes. Sebenarnya menurut Mamang ya, kacamata Mamang nggak pakai kacamata sih, tapi menurut kacamata nggak usah ketawa Anda. Ini lagi serius, kita forumnya forum serius. Hey. Santuy kan? Oh ya. Gitu dong. Kenapa? Iya memang benar kalau statement dia meminta maaf jika, karena kenapa dia pakai jika menyinggung? Karena di statement kritikannya itu dia tidak ada memention nama, dia Yes. hanya memention sebuah jabatan. Ya, sebuah jabatan di mana itu kalau dari Indonesia banyak banget yang jadi kades gitu kan. Cuman masalah tersinggung atau enggaknya kan tergantung perilaku. Maksudnya ketika dibilang YouTuber mah berak mulu. Untuk YouTuber yang bener-bener berak mulu, ya boleh tersinggung. Kalau gue merasa nggak berak mulu, ya udah berarti itu bukan buat gue tuh kritikannya gitu. Ya. Kan dari dia bilang juga kalau memang kerjanya bener mah mau berapa tahun juga ya oke gitu. Balik lagi kan rakyat yang bakal menilai gitu. Yang aku heran ya, kok kritikan dari rakyat biasa ya ini ya. Terus kebetulan FYP kok ketar-ketir gitu. Kurang lebih 40 kades. Gokil. Apa gimana gitu kan, 40 kepala desa, pemimpin desa gitu. Kok mengintimidasi satu warga tuh ya mau gimana gitu.
ketar-ketir kalau misalnya karena VT-nya masnya ini atas kritikan masnya ini jadi nggak diturutin 9 tahun. Belum tentu juga sebenarnya kalau kita ngambil real-realannya ya, realistisnya. Belum tentu juga VT itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprojek. Sebenarnya belum tentu, kita ngambil fair-fairannya ya. Kondisinya nyampe ke pemerintah juga belum tentu, syukur-syukur nyampe. Cuman ya ini gimana ya, aduh, kok ya seketar-ketir itu gitu. Padahal Mas ini cuman gue punya pendapat, gue punya aspirasi, ya gue curahkan gitu. Ini begini loh pendapat gue, ini aspirasi gue begini gitu kan. Ya suka syukur jadi kritik yang membangun jadi lebih baik, syukur, nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak nggak mungkin kan pemerintah di demo ini terus matangin warga. Ya mungkin kalau memang ada alasan dari pemerintah, ya gara-gara Apip Nur Rahman ini nggak setuju maka dibatalkan, kan nggak gitu, gitu kan? Pasti pemerintah juga punya pertimbangannya masing-masing kan? Pertanyaannya sendiri. Kenapa ketar-ketir? Apakah tersinggung? Apakah statement kritikan dari Apip itu jelep wow gitu. Kan jadi membuat kami para warga plus 62 netizen berpikir demikian gitu loh. Sama kayak kasusnya dukun-dukun kemarin lah ya, berarti kan Mang. Kalau misalnya mereka tidak merasa menipu, ya udah santai aja gitu. Kenapa ketar-ketir pengen membuktian segala macam gitu. Sama kasusnya nih. Hati-hati nih, santuy people udah pada ngerti, cerdas berpikir. Hati-hati bapak-bapak 40 oknum kades ini yang meminta Apip minta maaf gitu. Hati-hati, be careful lah. Ini FYP loh, Apip FYP terus loh. Komenannya blast, semuanya mendukung, semuanya tetap semangat gitu kan. Bahkan tadi ada update baru kan yang soal Pak pengacara siap untuk membantu jika Apip nge-DM. Gokil sih. Aku nggak kebayang kalau di situ nggak ada wartawan. Iya benar. Kayaknya digulung tuh. Iya sih, kasihan. Gokil, untung masih ada wartawan gitu kan yang ya udah gue mendokumentasikan gitu. Cuman yang aku agak sedikit heran kenapa ya warga-warga atau elemen masyarakat yang di sekitar Apip tidak ikut ngebantu ngejaga juga. Minimal ngejaga deh, nggak usah beraspirasi bersuara gitu. Minimal ngejaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Atau mungkin mereka nggak berani juga Mang. Karena kades-kadesnya kayak gitu, galak-galak kayak gitu. Gak tahu sih, aku nggak mau ngomong Kalau ngomong mikirnya kayak gitu, iya ini aja gimana itu. Pasti ada orang luar lah gitu, bukan orang dalam lah ya, orang luar. Orang luar gitulah ya Nyo. Next to the nextnya Nyo. Nextnya ada dari aspirasi juga, aspirasi bisa dibilang wong cilik ya, yang bekerja sebagai buruh pabrik gitu kan. Ada caption, merdeka untuk kalangan atas, merana untuk kelas bawah. Yuk, kita bantu up. Ada PT-nya di sini bisa dibaca sendiri. Ada caption, pabrik elit bayar lembur sulit. Ceki people. Play. Kenapa? Ini jam berapa, Bapak? Jam berapa? Ini apa ini? Lampu Pak, kenapa? Kenapa emang? Ini jam berapa, Pak? Kemarin Bapak itu sudah merugikan saya. Kenapa? Kemarin Bapak ngatain saya apa? Ngomong? Kenapa Bapak? Saya bisa baik-baik, saya juga bisa ngomong. Bapak kemarin Bapak ngatain saya apa? Oke, Bapak jelasin dulu. Kemarin ngatain saya apa? Bilang sekarang di depan kamera. Ya? Saya nggak terima, Pak. Saya orang Indonesia dikatain gila. Ya? Salah saya apa? Salah saya apa? Oke, nggak apa-apa. Ya? Di luar boleh ya? Di luar boleh ya? Di luar boleh? Oke. Nah. Kenapa kemarin Bapak ngatain saya apa? Salah saya di mana? Iya, kalau saya dirugikan ya kan saya video Pak. Saya merasa dirugikan. Kemarin Bapak ngatain saya apa? Apa rugi? Bapak kemarin ngatain saya apa? Maksudnya apa? Ini nggak boleh di video di dalam factory. Dalam factory nggak boleh video. Ini ada tulisan sudah dikatakan kan? Bisa baca enggak? Mana? Mana tulisan? Tulisan mana? Ada tulisan. Kenapa? Emang kenapa tidak boleh di video? Kenapa?
Nggak boleh kamera di dalam. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada yang ada Hmm? ada produk Ada? safety. Ada rahasia di dalam perusahaan ini ada produk kerja safety. Nggak paksa boleh seperti itu. sampai Sampai dikeluarin selesai tidak dibayar, begitu? Perusahaan baru sudah molor 2 jam 3 jam. Ya, Better Work harus tahu ini apa ya. Bukan orang Indonesia nyok. Dari cara dia ngomong, you know Amin ya. Ya. Orang mana gitu kan. Kok aku gemes ya ngelihatnya ya. Nggak tahu ya apa memang seperti itu ya rules di bab garmen ini ya. Kayaknya garmen apa memang rulesnya seperti itu gitu, molor 2 jam 3 jam tidak dibayar, lembur gitu kan. Apakah memang seperti itu? Jujur memang nggak paham. Tapi di sini ada dari 3N, komenan dari 3N. Monggo Pak, gimana tanggapannya di tag Ganjar Pranowo? Ada juga di tag sama kreatornya, wong sepele mbak-mbak yang tadi gitu kan. Karena ini bisa dibilang nyo, setuju dengan Bang J Delivery, judulnya terjajah di negeri sendiri. Kasihan anjir gitu kan. Nah gini, ada yang memaklumi karena dia berkomen rata-rata emang kalau di garmen kayak gitu semua gitu. Apakah seperti itu Santuy People? Mungkin ya ada yang pernah punya pengalaman kerja di pabrik garmen gitu, lembur Garmen 2 jam apa? 3 jam. Kain-kain bahan gitu. Oh. Lembur 2 jam 3 jam tidak dibayar gitu kan. Tapi gokil sama mbaknya nih, gokil. Dia mempertaruhkan pekerjaan dia gitu kan. Iya. Intinya kan dia udah nggak bisa berkaki kerja di sini karena udah berkonflik dengan bos siapanya nih, ngetah bagian jabatannya apa gitu kan. Dia udah nggak bisa yang jelas kan. Tapi di satu sisi dia mau menekenin jangan ada kerja yang overtime tapi tidak dilembur untuk di buruh pabrik ini gitu kan. Iya. Karena nggak semua yang kerja overtime tapi tidak dibayar lembur itu berani bersuara gitu. Yes. Jadi bisa dibilang mbak ini secara tidak langsung maupun secara langsung mewakili buruh-buruh pabrik yang kerja overtime dan tidak dilembur gitu, tidak dibayar lembur maksudnya. Gitu. Kalau kita meluncur ke account mbaknya, nggak bisa di next. Ada yang nanya nih, cuman nggak di ini. Mbak gimana, masih aman katanya tuh kan. Serikat berjuang demi kalian. Kalian juga harus bantu kami. Buruh harus bersatu menegakkan keadilan. Kita bantu exposure ya. Ya. Biarpun kalau misalkan mbaknya kenapa-napa kita pantau akunnya nih gitu kan. Mbaknya jadi tinggal update aja melalui akun TikToknya gitu kan. Karena pasti lewat FYP gitu. Iya. Karena ada yang komen juga nih, salut sih sama mbaknya berani mengutarakan hal-hal yang benar. Sayang aja yang lain kayak cari aman. Itu terkadang gak semua berani speak up. Yes. Ada yang mungkin berpikiran ini terlalu beresiko gitu karena ya nggak salah juga, sejujurnya nggak salah gitu kan. Iya. Ini terlalu beresiko karena memungkinkan sekali untuk dipecat gitu kalau speak up gitu kan. Di satu sisinya di kerja susah. Memang nggak salah juga, nggak semuanya yang berani speak up melawan misalkan dibilangnya penindasan gitu atau ketidakadilan gitu kan. Tapi berhubung mbak ini berani gitu, kita bantu kawal tipis-tipis saja gitu lah ya nyok melalui ini gitu. Back to the basic. Jus. Nih dia bikin ini PT Dagelan, Ganjar Pranowo FC, pripun niki Pak? Aku nggak ngerti. Gimana ini Pak, rakyatmu kok masih dijajah, UMR kecil masih diperas terus? Ini udah banyak banget yang nge-tag Pak Ganjar, belum ada respon dari Pak Ganjar. Nanti kita tunggu, kita cek ya. Yes. Sekarang kita lihat videonya kayak gimana, audionya mesti di mute kayaknya. Cek people. Play. Ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Mana nih? Berangkat pagi macet gara-gara aturan parkir harus bayar dan pakai barcode. Oke. Pulang selalu molor. Dipaksa tanda tangan form lembur untuk menipu buyer padahal tidak tambahan gaji. Wow. Buyer, pembeli. Dan buyer pun tertipu sama form lembur palsu. Aku pikir itu mah kayak itu loh Mang, yang kayak misalnya ya udah emang ada perusahaan yang emang ini kan gak digaji pas lembur kan. Tapi ternyata kalau disuruh tanda tangan itu sih yang berarti penipuan gak sih? Iya. Karena kan balik lagi dia bilang banyak banget, ada juga perusahaan yang overtime gak gua lembur ya, di awal di mention. Terima gak kalau kerja overtime gak lembur, karena di sini rulesnya begitu.
Tapi ternyata di situ barusan disuruh Ada ngisi form, tanda tangan, lembur. tapi Yang nggak dimana kalau form itu ya ditandatangani ya berarti harus dibayar dong gitu Iya. kan. Karena itu memang ada aturan lembur gitu. Iya, Berarti dia cut budget operasional untuk membayar lembur dengan tidak dibayar gitu kan. Iya. Gokil. Aku iya sih kalau kayak gitu jadi bener dia apa namanya dia protes gitu kan. Iya wajar kalau sampai dia protes gitu. Aku pikir tadi nggak ada form segala macem kan. Kalau kayak gitu kan bisa juga aku bilang ya salah mbaknya kenapa mau kerja di Iya. perusahaan yang kalau overtime tuh nggak dibayar lembur Iya, gitu. Ternyata ada seperti ini. gitu loh. Ya gimana ya ini? Ya wajar sih kalau misalnya Wajar. komplain sih. Kita ke akunnya Pak Ganjar Pranowo dulu meluncur. Just Yo. Ya. Di postingan akun Pak Ganjar Pranowo sih belum ada respon soal masalah Mbak yang tadi gitu yang lembur nggak dibayar gitu kan belum ada respon gitu. Tapi nanti kita kawal tipis-tipis siapa tahu ada besok kali ya gitu. Sekarang back to the Mbaknya. just Buat Mbak Wong sepele, respect atas keberaniannya ya karena ya kita tahu sendiri nggak semua orang berani speak up dengan resiko yang besar Iya. gitu kan. Gokil buat Mbaknya, respect. Kita masih bantu kawal tipis-tipis gitu kan. Kita up videonya siapa tahu lebih ramai dan bisa nyampe juga gitu kan. Yes. Dan juga buat Apip tadi ya, respect juga respect. Dan sekarang kita kasih ke last videonya sebelum kita meluncur ke Super Thanks. Super thanks. Ini gokil last videonya. Apa tuh? Meluncur. Just Ini last videonya ada foto, ada ruangan, ada cek-cek people langsung. play. Halo bang. Bang, mau tanya dong bang, harga outfit dari atas ke bawah berapa bang? Outfit apa nih yang ada di badan gue? Iya. Apa dulu nih? Kaos. Mulai dari kaos bang. Kaos ini bikin patungan kemungkinan 75-an ini kaos. Kalau bekas begini tinggal 25 lah, 25. Oh. Kalung. Kalung ini belinya di pasar pagi 20.000. 20.000. Kalau cincin bang, kalau cincin? Cincin di Rawa Bening. Ini jamrut katulistiwa harganya sekitar 250. Waduh, itu kalau yang emas-emas tuh yang di tangan apa tuh bang? Jangan dibilang dong ini rahasia ya kan? Aduh, berapa tuh bang? Tahu. Apa tuh? Cuman 900. Waduh. 900.000. Ih, dibeli di mana tuh bang? Ya ada rahasia, nggak boleh itu pada sono. Oh iya. Oh celana. Oh celana ini di Poncol. Oh di Poncol. Poncol ini 300.000 3. 300.000. Ya. Berarti 100.000 dong. Sepatu bang, Sepatu agak mahalan dikit, Apa tuh? Versace. Waduh. Versace ya. Iya nggak? Mantap. Tahu kan harga Versace berapa? Ya? Pikir aja sendiri ya nggak? Aduh. Iya, apalagi? Itu Tapi apa tuh bang? HP. 250.000 tuker tambah. Tuker tambah. Sama Xiaomi. Wah mantap. Tapi ada mahal dari diri gue. Apa tuh bang? Ginjal, Waduh. jantung, mata, miliaran di dalam Miliaran badan ya? gue, miliaran nih. Miliaran ya? Outfit di dalam badan gue miliaran. Ui. Belum lagi apa tuh? Limpah. Ya kan, belum lagi otak. Ini otak udah Otak ngasilin harus- triliunan nih. udah Aset ngasilin. gue iya. Ini yang paling mahal dalam badan gue ini adalah ini. Udah ngasilin triliunan. Nih. Triliunan tuh ya? Iya, aset gue Waduh, triliunan. mantap Oke. sekali, Bang. Oke, Makasih. Iya. mantap. Yakin ginjal, jantung segala macam masih mahal. Emang masih sehat itu. Tapi aku ngelihat Firdaus bikin konten begini 2 jam yang lalu ini dia posting Iya. gitu kan. Ini kayaknya dia mau nyerempet Bang John. Karena di kontennya Dr. Richard Lee itu bikin konten harga outfitnya Bang John gitu. Iya. Persis gitu, kalung ditanyain, kaos, sepatu, celana. Ya memang standar nanya harga outfit seperti itu. Iya. Cuman dari sekian lama banyak yang nanya harga outfit, Firdaus baru bikin gitu. Setelah Ada Bang John bikin Bang John nih, meluncur nih bikin. Dr. Richard Lee. cus. Gak jadi las ini ya. Ya. Lama Indonesia. Ninyo, Ya. ceki people. Play. Lama Indonesia itu nggak dapet pertanyaan kayak gini bang. Iya, boleh. Harga outfit hari ini bang. Baju dulu bang, baju. Oh, baju ini murah, Tommy Hilfiger 900.000. 900.000. Oke, Dan celana. Zara 700 800 ya. 800-an lah. Oke, sepatu bang. Ini LV ya. 16 juta. 16 juta, oke. 16 juta. Apa lagi nih bang? Belt. Belt, oh LV. Belt LV 10-12 ya? 11 ini. 11 ya, Ya, oke. kalung ini 150
450 kalungnya aja. Mantap. Ini Kalau nggak ada ininya- harganya nih, luar biasa ini harganya Ini nih. hampir cepean lah. Kuku macan. Ya, ini hampir cepean. Mantap. Ini boleh di zoom nggak apa-apa. Jam tangan bang. Jam tangan G-Shock ini 30 juta. Jen bang, ah ini cincin ini. Ya, gua Ada Cartier. Ya. Ya. ini nah, Stop sampai di sini. Jadi ini yang dimaksud yang aku bilang tadi, Firdaus Senggol Viti yang lagi rame tuh yang ini gitu. Iya, sama termasuk berarti lagu-lagu kemarin tuh sebenarnya buat Bang John kali ya. Ya bisa dibilang begitu. Namanya Firdaus Oiwobo gitu. Begitu ketemu, begitu udah nggak ketemu, alah ini gue tahu nih. Iya, gini, anjir. gini, gitu. Ya sama kayak Dr. Richard Lee waktu ketemu kan kayak Iya. gitu di belakang. Cuman balik lagi masih tetap ada pro kontra John LBF. Cuman gini nih, sesimpel gini sebenarnya mah ya banyak juga sebenarnya udah ngeh gitu kan. Yang tajir super tajir melintir itu Pak Sabar. Iya. Bang John ini BA atau bagian promosi high five-nya. As simple as that gitu. Iya. Karena dia bisa ngomong, bisa jadi sosok, bisa meng-create konten, mempromosikan daripada mungkin kalau aku berpikir jadi Pak Sabar ya, daripada gue harus mempromosikan high five via media-media promosi lainnya, mending satu gue create, gue jadiin sekian persen keuntungan akibat dari promosi lu, gue kasih. Iya. Sebenarnya sesederhana itu, cuman Iya. banyak yang nggak lebih ke mikir duit dari mana gitu. Sesimpel yang dia disuntik Pak Sabar, Iya. bekerja dari sini di CEO, lu bagian promosi, gue bagian belakang nih, back office yang bekerja untuk nyari ngerespon klien-klien yang berhasil lu dapetin akibat promosi yang lu lakukan, branding yang lu lakukan. Sebenarnya sesimpel itu. Iya, jadi kalau misalnya ditanya, kan di situ dia bilang owner, ya mungkin Pak Sabar nih punya beberapa perusahaan gitu kan, yang akhirnya berkembang Dijadiin gitu itu. kan, berkembang John LBF buat dijadiin brand ambassadornya. Atau mungkin kalau menurutku ya Mang ya, mungkin kayak Pak Sabar nih punya beberapa perusahaan dan salah satunya High Five ini gitu kan. Terus akhirnya kayak dijanjiin nih kalau misalnya berhasil nih brandingan dirinya gitu, high five buat lu gitu. Sekian persen saham high five gitu. Ya, Kan jadi mungkin. double owner kan, ada Iya. beberapa owner kan. Ya mungkin. Ya bisa dibilang begitu juga gitu kan. Cuman kalau kayak gitu terlalu beresiko menurut Mamang. Balik lagi yang persentase, nyoh, lu brandingin perusahaan gua jadiin owner, lu brandingin perusahaan gua. Nanti sekian persen keuntungan perusahaan gua kalau naik berkali-kali lipat sampai target overachieve, gua kasih ke lu, makanya bisa dapat ber-MM-an gitu. Iya. Simple itu sebenarnya. Yes. Apalagi di Simpel bidang itu. jasa lah gitu ya. Sesimpel itu. Masih ada aja netizen yang wah ini money laundry. Ya kalau memang ada arah kecurigaan ke money laundry itu bisa gitu. Cuman aku balik lagi ngeliat kalau dia berdiri sendiri ya mungkin. Cuma kan di balik dia masih ada sosok Pak Sabarnya itu. Iya, dia juga mention terus juga kan si Pak Bang Sabar, Jonnya juga Pak Sabar kan ya. itu. Terus ada juga beberapa konten kreator yang ngeriset tentang Pak Sabar. Ya memang wong sugih gitu, memang orang kaya gitu kan, punya Iya. banyak perusahaan yang memang udah lama gitu. Kebetulan ini Bang John LBF baru gabungnya baru kayak 2 tahun belakangan atau 3 tahun belakangan. Dari 2020 Cuma memang dibikin lah. kontroversial gitu ya buat Iya, naik. iya. Sebenarnya standar marketing media sih. Iya. Cuman ya udahlah, kalau nggak kontroversi nggak seru gitu. Ya. Jadi gimana? Firdaus, back to the basic Firdaus. Cus. Di sini kan Firdaus bilang kalau dia jantung, ginjal segala macam limpah, otak dia asetnya miliaran ya memang. Tapi maksudnya apa? Apakah dia mau menyindir Bang John kalau jantung, ginjalnya Bang John, limpahnya Bang John itu tidak berharga gitu? Terus dia mention otak-otak dia menghasilkan aset triliunan. Maksudnya apa? Nyindir Bang John gak punya otak atau gimana gitu? Waduh, Firdaus. kita ngadu-ngaduin aja. Enggak, itu bercanda intermezzo. Oke, nyoh, nextnya nyoh ke Say Thanks to Super Thanks aja nyoh. Meluncur. Cus, nyoh. Yes. Opening dulu. Say Thanks to Super Thanks opening dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, beraspirasi dan juga bersilaturahmi.
Yes, ini langsung agak deketan nih Mamang biar bacanya. The first, yang pertama ada dari Alvia Agatha Viana B Prilly Queen. Ninggalin jejak dulu komen ntar. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Aku capek Nyomang mau komen marah-marah mulu, aku skip aja deh, kali ini udah diwakilin Santuy People yang lain juga. Hehehe. Yang mau ramein tongkrongan silakan seperti biasa. Ada dari Pak Ujang Grimis aja dengan komen. Mantul Nyomang dan Mbak Alvia kompak meruput jadi ndak kemalaman tidurnya. Yos, Ricky Abdurrahman. Si Imron nakal tuh kucing diapain katanya Maya. Bang John, kalau dilihat sama orang pebisnis sih emang sulit. Kalau jadi jutawan sih mungkin, tapi kalau dari manajer ya ora mungkin. Tapi tanpa orang di belakang itu aku tuh pemikirannya sama banget sama si Ricky Abdurrahman. Yang penting bayar pajaknya nggak bolong-bolong kayak motor aing ya. Ada makin banyak Santuy People yang komen, kasihan yang lain lanjut ke bawah Nyomang. Yes. Kimna, numpang dulu Celvia, keren sih selalu gercep. Nyomang aku gemes banget sama itu si FA. Kena wai sih hidupnya, gak habis-habis banget ngurusin hidup orang. Kurang kerjaan apa gimana? Ih, sebel aing mah jadinya. Setuju sih sama omongan Bang John LBF. Gak dari bos ke karyawan aja sih, sama sesama manusia juga kita harus punya inisiatif buat berbuat baik dulu. That's right. Gak usah nunggu orang lain dulu yang berbuat baik sama kita. Mau orang itu balas baik ke kita apa enggak, ya itu urusan mereka sama Tuhan. That's right. Itu di Pak Guru udah kelihatan mukanya muka ngeselin, tengil plus playboy, muka tukang modus. Udah kepanjangan. Pokoknya saya selalu Cece Alvia dan Nyomang serta seluruh Santuy People dimanapun kalian berada. Ih, mantap. Ada Laura Wibisono. Makasih C Agatha udah buka lapaknya, sehat selalu. Aku mau numpang komen. Hehehe. Itu kenapa sih pada bikin lagu begitu, bikin kupingku trauma. Kemarin Daus, sekarang ini lagi. Kemarin dengerin Daus nyanyi sampai migrain. Allah sia, anjir, untung nyanyian Babas nggak sedahsyat Daus sih. Memang lagi happening orang-orang absurd bikin lagu, heran aku. Next ada dari Yuki, makasih lah pakai Kakak Alvia numpang komen ya. Ini kali kedua aku komen Nyomang. Aku mau nanya aja sih, kontennya update Senin sampai Sabtu ya. Soalnya kalau nggak salah kemarin Minggu nggak ada updateannya. Buat Santuy People sekalian dan Nyomang juga semoga sehat selalu. Mari kita pantau terus kasusnya Babang R sama Kakak Norma Risma. Sekian. Sebenarnya kalau ditanya update tiap hari, kecuali ada halang rintangan kayak waktu hari Minggu itu. Minggu kemarin kita lagi bongkar jalur listrik gitu. Ladala selesainya malam gitu, jadi nggak sempat konten. Jadi kita nggak bisa konten. Sabtu ini juga nggak ada konten Sabtu ini karena memang ada acara gathering kantor sama Trans7 gitu kan ya. Nyonya juga harus memperkencang behelnya lagi. Iya, karena sudah berapa bulan tidak dikencangkan. Tolonglah ya. Nextnya ada dari aku kartun. Memang perlu kehati-hatian ya kalau menyikapi cerita kasus penculikan. Betul. Di Sorong tanggal 24 Januari kemarin viral ada wanita dibakar hidup-hidup setelah dianiaya dan ditelanjangi karena dituduh terlibat penculikan anak. Padahal di video terlihat sudah diamankan sama polisi dan lagi mau dibawa ke polsek. Tapi dicegat masa langsung dieksekusi. Sadis lah. React Mang buat pembelajaran kita semua agar jangan mudah kena hasutan. Thank you masukan ya. Sejujurnya memang udah ada videonya. Cuman terlalu serem untuk di react dan terlalu nggak tega. Masalahnya itu wanita yang jadi dituduh tersangka itu dituduh, bukti belum ada, diarak, ditelanjang, dibakar, gokil. Kayak aduh, nggak sampai hati Iyalah. Gitu kan ya. Jadi mohon maaf untuk tidak bisa di react gitu yang itu. Ngeri, YouTube-nya ngeri ngomel ke kita. Dolar kuning ya Bang ya. Iya, kalau dolar kuning tuh nggak dipromosiin, nggak dimasukin notifikasinya. Iya. Gitu. Nextnya Andrea R. Halo, apa kabar Kalvia and Nyomang? Aku dengar anak bocil ini sedih ya jadi cow. Bisa-bisanya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba difitnah 2 bocil SD. Kenapa sih nggak bilang dipaksa seorang ibu-ibu tak dikenal gitu? Kalau yang masalah Pak Guru, aku dengar anak bocil ini sedih ya jadi cowok. Apa sih maksudnya, aku nggak ngerti. Kalau yang masalah Pak Guru ya nggak apa-apa kalau mau bikin konten dekat sama murid, tapi kenapa muridnya cewek semua, nggak ada murid cowoknya? Sedih kan jadi cowok. Next Ella Dwirani. Numpang komen lagi ya Kakak Sultan Santuy Alvia Agatha. Gemes lihat servis mampang ke Nyonyo pas Nyonyo batuk sangat gentle sekali. Sorry,
ini Mamang bukan Mampang. Mampang tuh jalan di dekat Trans 7, Mampang. Memang perut Mamang buncit karena habis jalan Mampang tuh buncit. Oke, tapi ini Mamang bukan Mampang. Mampang tuh jalan di Trans 7 nyo, deket Trans 7 tendean. Sononya Mampang, sononya warung buncit. Memang Mamang buncit memang, tapi bukan Mampang. Tolonglah. Typo ya, tapi typonya ini apa masuk gitu ya. Mam udah ada Mam. A sama P jauh nyo. Mampang perapatan, tolonglah gitu kan. Sangat gentle sekali, padahal kelihatannya memang orangnya galak, tapi cuma Nyonyo yang bisa ngejinakin Mampang. Kalian luar biasa. Kamu jadi search aja di Google Mampang perapatan, itu macet. Mampang perapatan, tolonglah ya. Kalian luar biasa, bisa jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana. Semoga langgeng dan semakin sukses. Salam buat suami aku yang lagi kerja. Terima kasih Nyomang. Yes. Ya. Itu gatel banget emang sih. Iya, aku lagi nyonya batuk, take over langsung ya, ambil minum sambil itu fokus gitu. Biar nggak ada dead air-nya gitu. Tapi tolonglah jangan Mampang. Mamang. Coba kamu ya? Memang Mampang tuh warung buncit. Aku tahu ada namanya warung buncit gitu. Tolonglah ya. Kesana lagi Ragunan, masa perut aku Ragunan gitu kan habis buncit, tolonglah. Next ada Olaos. Kalvia izin masuk tongkrongannya ya kak. Saya selalu rezeki bertambah dan terima kasih sudah selalu mendukung Radio Santuy. Nyomang dari kemarin aku nangis bahagia ngelihat Bu Eni dan Tiko. Terima kasih Bu Eni udah mau bertahan menemenin Tiko. Terima kasih juga buat Bang Brew yang sudah berjuang dan nggak kuat Nyomang. Sehat selalu buat kalian. Wih mantap kakak Ola. Tadi Ola nemenin kamu di live? Ada. Hadir. Ada. Mantap. Semua disapa-sapain yang masuk. Gokil. Ini 11-12 sama Agung ya. Iya. Dikala aku lagi main game gitu kan, nggak lihat komen gitu, di hai-hain sama Kak Ola. Terbaik. Udah jadi moderator kan ya? Udah. Next ada dari Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang and santuy people yang always in here. Always thanks atas warungnya ya Sultan Santuy kita. Ya dari sini kita tahu kalau emang masih ada suatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi hasil yang cepat dan terus berkembang. Ya semoga kita juga bisa seperti itu. Semoga diberikan seorang yang benar-benar, yang kemarin belum berjodoh mungkin gitu. Ya Tisa Mae Nyomang tanggal 5 Februari nanti ada acara Cap Gome di kota Singkawang. Ada atraksi barongsai, naga, dan yang paling utama tatung dan cuma ada di Kalimantan Barat. Mantap. Fis salam perdamaian. Semoga tanggal 5 nanti sukses acaranya. Next ada dari Final Channel. Terima kasih Kak Alvia numpang ramein ya. Terlepas dari instannya dan secepat itu dalam bisnis, di situ salut buat Bang John untuk menciptakan lowongan kerja. Mencari kerja itu susah, apalagi banyak di luar sana lulusan-lulusan yang berkelas yang berlomba-lomba mencari kerjaan. Terlepas dari isu di luar sana tentang kepemimpinan Bang John, pasti ada pro dan kontra. Tetapi bisa dilihat dari sisi baiknya karena Bang John telah memberikan banyak peluang kerja sama untuk bekerja. Karena kerja keras tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Semoga lelah menjadi lilah. Setuju dengan Bang John. Kalau bos peduli ke anak buahnya, disitulah akan tercipta kenyamanan kerja dan anak buahnya pasti semangat kerjanya. Gak heran kalau bisnisnya sukses dan berjalan mulus. Semangat terus Nyomang dalam berkarya. Sehat-sehat terus ya. Mantap, sehat-sehat terus juga dan sukses terus juga. Next ada dari Yuniar Nur Fadila. Halo Nyomang, Mang aku percaya sama Bang John kalau bos peduli sama karyawan, maka karyawan bisa bekerja lebih maksimal dan nggak heran perusahaannya makin maju. Aku pernah ngerasain itu, bahkan aku lebih mengutamakan kerjaan daripada hal pribadi karena kebaikan bos aku. Nextnya dari Lepot L, numpang nongki ya Kak Alvia. Oke, tukang son hajatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada komenan. Kayak bingung dia mau komen apa. Yang penting absen ya. Gak apa-apa dong. Mantap. Aku masih gak terima disebut Mampang aja. Nama jalan. Boom, bercanda-bercanda. Nextnya ada dari Tatsma. Duh, telah dikit Nyomang, gegara dingin bikin saya kelelep selimut nih. Mana video pertama si Farhat jadi kaget. Kirain saya lagi mimpi buruk. Selalu Nyomang dan warga santuy. Mantap, lebih baik telat daripada telat banget ya. Nextnya Tuan Nugroho. Terima kasih Tatsma sudah kasih super thanks untuk Nyomang ya. Sehat selalu untuk Tatsma dan untuk Nyomang sehat selalu ya. Salam santuy buat all santuy people yang always in here. Mantap. Ridwan Kelby. Makasih Sultan Santuy sudah ngasih wadah buat komen-komen. Moga makin lancar rezekinya. Amin. Tolonglah Bang Farhat jangan munaroh lah.
Suka juga kan sama lagunya Bunda Korla gitu Bunda Roh kan. tuh. Terus mending gak usah nyanyi, latihan dulu please. Iya, terus minimal nggak buta nada gitu. Soal bocil SD Hoa gara-gara telat pulang, kok bisa ya? Mungkin itu bocil kebanyakan nonton sinetron jadi pinter mengarang bebas. Anjir, tolonglah ya. Dayat Die, si Adudu suara ngerusak headset, si Daus kayaknya kepentok logo deh. Daus mah udah rusak sampai prosesor kayaknya si Daus mah. Rian Andriana yang bukan Rian Dono. Numpang masuk TV Sultan Santuy, terima kasih. Buat video ini no comment Nyomang. Udah apa itu? Daker deg-deg. Oke, daker ya lagi deg-degan nih nungguin kabar nyokap operasi. Sekalian minta doanya ke pemirsa Radio Santuy ya, semoga 15 jam yang lalu nih ya. Berkabar di next comment ya Rian Andriana, ya, gimana semoga kondisi operasinya lancar dan cepat sembuh lah. Iya, betul. Next ada dari Sinaga Parholong 0685. Tapi udah bangun kan Kak Tatsma gitu. S3P itu FA emang membawa mimpi buruk. Iya, Farhad Abbas itu nightmare itu. Art Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ikut absen aja biar gak hilang. Tapi tetap sebelum berangkat kerja selalu nonton Radio Santuy. Sehat selalu Nyonya dan Mamang. Mantap. Twin Channel. Numpang cuap-cuap, cuma mau bilang semangat terus buat Nyoman. Nah, Nyoma. Kenapa yang bermasalah tuh di Mama? Kata-kata jahit panggilannya. Terima kasih sudah membuat hari-hariku berwarna dengan dengerin radio Sinti. Jadi nggak ketinggalan berita. Yes, kita usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan yang update. Yes, kayaknya Art Lombok ini dia Mang. Apa sih yang kopi, apa sih Kapten Kopi ya? Yang di TikTok kayaknya ya di Lombok dia. Bener. Nextnya dari Denny Saputra. Secara tidak langsung marketing atau salesman adalah ujung tombak perusahaan. Atau kasarnya semua karyawan itu digaji hasil dari salesman atau marketing. Kalau mereka nggak jualannya perusahaan nggak ada pemasukan. Setuju. Tapi mirisnya kami salesman atau marketing selalu dianggap kecil oleh perusahaan. Setuju. Tak pernah dianggap ada. Manajer pun digaji hasil untung jualan salesman. Tapi manajer kadang semau-mau. Tapi kapan suruh jualan ke lapangan hasilnya? Tapi kapan suruh jualan? Oh, maksudnya manajernya kalau disuruh jualan hasilnya nol gitu. Setuju. Kadang aku agak gemes-gemes sama perusahaan-perusahaan yang memandang sebelah mata orang-orang, aku nyebutnya frontliner gitu. Dia di garda terdepan untuk mencari pemasukan gitu. Apapun itu, sales atau marketing dan turunannya gitu kan, yang sampai ngeksekusi sampai akhirnya dapat invoice untuk pembayaran gitu, penagihan gitu. Kadang kasihan kalau kayak gitu-gitu. Memang tolonglah ya. Next ada dari Muhammad Ruslan, kok Ruslan mulu memang. Untuk 2 tahun Bang John pasti ada proses yang panjang buat jadi seperti itu. Sama halnya kayak Nyomang, take video, sekali take bisa langsung upload. Di balik itu awalnya pasti butuh proses yang panjang. Bisa jadi mulai dari kuliah atau proses belajar yang melelahkan. Ya kalaupun flexing di awal nggak apa-apa, yang penting nggak nipu dan bawa manfaat buat banyak orang. Sebenarnya saya pun curiga, tapi kayak kata Bang John, kalau ikutin rencana Tuhan apapun bisa terjadi. Saya percaya itu 1000% ya kalau udah God plan gitu kan. Iya. Ini channel ini udah 5 tahun. Baru mulai dikenalnya ya tahun kemarin 2022. Itu pun semester 2, pertengahan tahun kemarin gitu. Iya. Kalau bilang umurnya dari mana? Dari 2018 Januari, banting tulang. 11 bulan gak ada pemasukan, monetize setelah setahun. Tapi ya that's a process gitu kan. Last of the last. Dari FRTT. Malaikatku nggak sekolah hari ini, lagi demam, doain ya guys. Buat kakak FRTT, semoga malaikatnya ini suami atau istrinya atau anaknya ya pokoknya malaikatnya disembuhkan gitu dari demam dan bisa sekolah lagi gitu. Dan masa istrinya sekolah? Tolonglah. Tolonglah Mama. Ya siapa tahu lagi meniti karir gitu. Itu kuliah dong. Sekolah itu pasti. Tolonglah Mama. Habis ya. Terima kasih kepada para Santuy yang sudah memberikan super thanks dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen. Yes. Terima kasih sudah menonton. Yes. Lanjut di komen seperti biasa. Yes. Nyonya dan Mamang. 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.